sahabat sungai, dominasi ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung itu menjadi sinyal peringatan serius loh atas krisis ekologis yang membelit sungai utama Jakarta. Tahu nggak kalian, fenomena ini bukan pertanda keberhasilan pemulihan lingkungan, melainkan cerminan rusaknya keseimbangan ekosistem akibat pencemaran yang berlangsung lama dan semakin kompleks. Berdasarkan riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, ledakan populasi ikan invasi tersebut justru menunjukkan kegagalan sistem alami sungai dalam menahan akumulasi limbah loh. Makanya itulah pentingnya edukasi. Makanya ayo teman-teman semua yang kayak Dewi nih, belajar nih biar kita bisa teredukasi, biar kita tahu. Dewi kan sekarang udah tahu nih. Ya. Gimana menurut Dewi, pendapat Dewi? Ya sih, aku juga sebenarnya baru tahu karena biasanya kan aku cuma dengar ikan sapu-sapu kayak gini gitu kan. Aku pikir kayak mereka nggak terlalu bahaya kan. Apalagi kan kadang waktu itu pernah dibilang bisa buat jadi makanan. So aku pikir memang kenapa sih kayaknya nggak bahaya gitu kan. Terus pas denger dari kakak, oh iya ya, kepikiran juga kalau kebanyakan kadang juga jadi invasi ya, jadinya kayak hama gitu kan. Jadi yang ikan-ikan lain kan juga pergi makanya. Kak Arif, kan tadi kakak bilang kakak musnahin ikan sapu-sapu nih. Itu kira-kira gimana sih musnahin? Nih caranya gini nih, abang tunjukin ya. Oke. Jadi biasanya tuh kita memusnahkan hewan itu kan semanusiawi mungkin ya, biar dia cepat gitu tanpa dia menderita. Yang paling gampang adalah kita patahin. Oke. Jauh. Jadi akan kita patahin biar dia langsung instan. Oke. Instan kill ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oh my god. Jadi kalau gini dia akan langsung meninggal kan terbelah dua kan. Iya, kan apalagi kan kotaknya di ini kan. Oh iya tuh dia. Nah, nanti kalau misalnya sudah kayak gini kita bisa taruh pinggir atau enggak kita taruh sini. Nanti dia akan dimakan sama biawak-biawak yang ada di sini. Oh, biawak? Oh iya, biawak ada juga ya. Makanya biawak itu juga jangan diburu tuh, banyak orang buru biawak. Padahal mereka juga ngebantu ya. Ngebantu banget. Kan Kak Arif kan udah sering nyelam nih. Kira-kira tuh kakak berapa lama sih bisa nyelam di sini? Kakak tuh bisa nyelam sampai 1 jam, cuman sekali doang. 1 jam. Cuman sekali doang. Oh, sekali doang. Habis itu mati. Loh. Iya. Paling ya semenit. Oh, semenit. 1 jam mah. Agak dilebihin ya. Iya, 1 menit lah paling gitu. Tapi itu lumayan lama sih. Iya, karena kan memang ya kebetulan abang kan emang sering main di sini, emang udah tempat main abang lah, suka berenang, belajar berenang juga dulu waktu kecil di sini gitu kan, makanya udah biasa lah, aman. Iya sih. Kan kalau kita lihat kan Sungai Ciliwung kan agak kotor ya, kalau bisa dilihat ya. Nah terus kan kakak bilang kakak nangkep ikan sapu-sapu. Nah terus kakak tuh ngeliatnya tuh gimana sih? Emang bisa lihat di dalam ya? Nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya nangkep sapu-sapu di dalam lubang gitu ya, jadi kan lubangnya sebenarnya ada nih di pinggir-pinggir sini. Jadi kita tinggal masukin tangan kita aja. Oh berarti ada di dalam ya? Abang juga kalau nyelam pasti merem. Karena kalau nggak merem mata biasanya masukan air tuh bisa infeksi. Oh iya segala benar. macam. Jadi memang kalau misalnya ada lubangnya mungkin insting aja kali ya, karena udah biasa kali ya. Udah punya indera nih. Di sini ada lubang sapu-sapu. Gitu. Wih. Kalau misalnya tiba-tiba ada ikan lain gitu, pernah kejadian nggak? Oh iya, ular gitu misalnya. Iya, kayak gitu ular. Sebenarnya kalau ular, sebenarnya abang ilmunya nggak sampai sana ya. Cuman sepengetahuan abang itu, kalau misalnya lubangnya di dalam air, itu udah pasti kemungkinan besar bukan ular, pasti sapu-sapu. Sapu-sapu ya. Tapi terkadang memang di dalam lubang sapu-sapu itu bisa ada hewan lain, kayak misalnya kayak kepiting. Oh gitu iya, kepiting. Kayak misalnya atau enggak ikan lain gitu. Paling itu sih. Sejauh ini tapi sih aman sih. Aman ya. Oke, dukungan masyarakat sekitar nih atas aksi kakak dan kendala-kendalanya itu apa sih kak kira-kira? Kalau soal dukungan luar biasa ya, apalagi khususnya masyarakat sekitar sini itu 100% kalau menurut saya 100% enggak, 99,9% mendukung. 100% deh kayaknya. Pokoknya semuanya sini mendukung. Kalau misalnya abang misalnya turun ke sini gitu kan, ya mereka dukung, bagus sih yang lu lakukan gitu.
Terus misalnya kalau misalnya ngobrol tentang konten, mereka juga, konten lu bagus, gue suka. Sportif sekali. Karena mereka pun orang-orang sini, yang suka ngejala kan bukan cuma abang doang. Oh iya benar. Mereka juga beberapa ada yang suka mancing, ada yang suka ngejala. Orang-orang sini pun tahu kalau ikan sapu-sapu tuh memang ikan yang hama gitu, invasif gitu. Makanya mereka sangat mendukung. Nah kalau soal kendala, sebenarnya kendala nomor satu yang abang alamin sebenarnya adalah gatel, Dewi. Kalau Dewi lihat sini kulit abang tuh sering banyak luka. Oh iya iya. Itu karena gatel. Nomor satu kendala paling gatel doang. Tapi ya aman lah kalau gatel mah kan tinggal digaruk. Loh, kan bisa diobatin juga dong. Jadi sejauh ini kalau kendalanya nggak terlalu besar banget. Cuman gatal doang itu paling. Ya, kakak pernah nggak sih kalau misalnya nangkap ikan sapu-sapu terus kayak pernah digigit atau digigit ada sama sapu-sapu? Iya sapu-sapu. Sama sapu-sapu nggak gigit nih, lihat nih. Dewi bisa lihat sendiri. Sapu-sapu itu sebenarnya dia tipe penghisap ya, dia sucker mouth ya kalau. Oh iya. Nah di sini dia nggak ada giginya tuh, aman. Oh dia nggak ada giginya. Kamu boleh pegang, aman aja. Nah kan? Oh iya. Cuman memang yang bahaya dari sapu-sapu adalah kulitnya ini yang tajam. Oh itu kulitnya. Oh. Terus abang kasih contoh ya, misalnya ini nih. Misalnya ini nih. Oke. Misalnya ini kan kulit kita ya. Nih misalnya nih ya. Dewi bisa lihat. Tuh. Oh iya. Kalau misalnya ini kena kulit kita ya kulit kita kan lebih tipis daripada ini. Oh iya. Tuh, kayak parutan kan? Iya sih. Oh iya bener. Nah ini sebenarnya yang bahaya yang ini nih. Oh jadi kulit di bagian sininya yang bahaya. Jadi kalau misalnya kita megangnya nggak hati-hati, ini ada telurnya nih. Sapu-sapu betina nih ada telurnya lihat nih. Oh god. Kita keluarin. operasi ya. Oh. Guys. Wow. Iya ini guys telurnya. Telurnya kira-kira bisa buat apa sih kak? Nah itu kalau telur sapu-sapu itu sekarang laku dijual Rp5.000 satu bonggol untuk umpan mancing lele galatama. Wah. Kita balik lagi biar kelihatan telurnya ya. Nih. Oke. Nah di sini bisa dilihat tuh ada telurnya. Wih banyak banget. Oh my god. Boleh deh. Lihat sahabat tengah lihat tuh. Nih telur lagi dua nih. Wah dua. Banyak banget ya mereka berarti ya. Jadi memang dua kalau dia. Oh. Dua sak dah. Dan ini kira-kira kalau misalnya segini tuh berapa ya kira-kira ya? Kalau yang sudah keluar ini kan masih di dalam perutnya kan. Tapi kalau yang sudah ada di lubang nanti kan dia betinanya kan akan ke lubang. Terus dia bertelur, habis itu dibuahi oleh jantannya. Nah telur yang sudah di lubang satu bonggol gini. Satu bonggol gini harganya Rp5.000. Rp5.000. Oh. Iya. Tuh. Dia kayak ini apa? Kayak telur salmon di restoran sushi. Iya benar-benar. Aku juga mikir gitu. Bedanya warna kuning dia. Tinggal ditaruh di nasi. Tuh. Makan dia. Tuh sapu-sapu nih. Dan ini bisa dipakai buat mancing ya? Buat umpan mancing lele galatama. Sip. Kakak sama kayak nangkap ikan sapu-sapu tuh kakak pernah nggak sih nangkap ikan lain di Sulawesi? Oh dapat sih. Jadi sebenarnya gini, tentu saja sebenarnya tujuan orang yang ngejala di Kali Ciliwung, baik abang ataupun orang lain, sebenarnya emang nggak mau dapat sapu-sapu. Oh iya sebenarnya tujuan utamanya dapat ikan yang lain untuk dimakan gitu kan. Benar. Kalau abang ya pernah dapat, kadang kayak mujair. Mujair. Ikan nila, terus ikan gabus, ada lah. Cuman memang karena sapu-sapunya yang banyak banget, pada akhirnya malah seringan dapet sapu-sapu. Oh, padahal ada banyak ikan lain kan? Oh, iya padahal ikan lain ada, cuman jumlahnya udah sedikit gara-gara sapunya banyak, sapu-sapunya. Itulah. Ya. Cukup memprihatinkan. Ya apalagi kan tadi kita lihat mereka bertelurnya juga banyak kan, makanya jadinya. Satu sapu-sapu tuh bisa sampai 1.000 bertelurnya. 1.000? Ya coba bayangkan nih Dewi nih ya. Oke. Satu sapu-sapu 1.000. Kalau 100 sapu-sapu berarti telurnya berapa? 100.000 ya? Nah, Iya 100.000. Kalau sapu-sapunya ada 20 juta, berapa tuh banyak? Aduh itu banyak banget. Itu banyak banget, hello. Berarti maksudnya dari telurnya aja. Sekarang Dewi mungkin bisa membayangkan ada berapa banyak nih anak sapu-sapu yang sih. Dari telurnya aja ya. Itulah pokoknya. Makanya ngeri. Kalau kebanyakan juga gimana ya? Sahabat Sungai kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, kita udah denger asik banget ya ngobrol sama Kak Arif.
Ayo kita dukung terus Kak Arif biar Kak Arif makin sehat. Di situ juga banyak orang yang mau ikut dengan kegiatan Kak Arif untuk menangkap ikan sapu-sapu biar tidak biar ikan-ikan yang biasa yang bisa tinggal di Sungai Ciliwung tuh nggak kabur, nggak musnah gitu. Jadi ayo kita terus dukung Kak Arif. So, see you next time. Bye-bye. Teman-teman, kita harus menjaga sungai tetap bersih supaya semua biota sungai bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan kita, termasuk ikan sapu-sapu yang tersedia berlimpah di Sungai Ciliwung. Jadilah motor penggerak kesadaran dan aksi langsung mengubah pola pikir dari membuang ke sungai menjadi menjaga sungai, menjadikannya solusi integral bersama pemerintah dan sektor lainnya.